Audio Jungle. Jemaat HKBP Deota Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian yang menuntun kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sukacita dan dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dengan benar. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2025, diambil dari 1 Samuel 2 ayat 10 yang berkata, Nats Renungan Harian Selasa 25 Februari 2025 tertulis pada kitab 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dalam bahasa Batak tidok, Saina tuduk do bahenon ni Jahoba halak akan na mengaloi bana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jahoba manguhum aka ujung ni tanoon sogol. Jalalehononna hamuliaon tu rajana. Jalan patimbulona sogot tanduk ni masiasna. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, judul perikop Nats Renungan hari ini adalah Puji-pujian Hana. Dan puji-pujian yang dilantunkan Hana dalam doanya sebagai bentuk ucapan syukur akan keagungan
dan kekudusan Allah yang sudah menolong dan membebaskan dia dari penderitaan dan hinaan orang-orang karena tidak kunjung memiliki anak. Dan akhirnya Tuhan pun mendengar doanya. Allah memberikan dia anak laki-laki dan menamainya Samuel. Nama Samuel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan Maha Mendengar, yang merujuk pada makna bahwa Tuhan telah mendengar permohonan Hana saat ia melahirkan Samuel. Kita bisa baca dalam Samuel 1 ayat 20. Dan sesuai dengan nazarnya, Hana pun menghantarkan Samuel yang saat itu masih kanak-kanak dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Samuel ditinggalkan di rumah Tuhan di Shilo bersama Imam Eli untuk dibimbingnya mengenal akan Tuhan. Selanjutnya, kita tahu bagaimana Samuel kemudian menjadi imam besar di Israel menggantikan Imam Eli. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan hari ini dikatakan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Kalau kita baca Alkitab terjemahan baru edisi kedua, di sana dikatakan, orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Menjadi pertanyaan penting untuk kita adalah, sesungguhnya siapakah manusia sehingga berani melawan Tuhan? Kekuatan apa yang manusia andalkan sehingga memiliki hak untuk melawan Allah? Apakah karena Allah tidak kelihatan sehingga manusia bisa berbuat sesukanya? Atau barangkali dengan kekuatan pikiran yang diberikan membuat manusia bertindak seakan mendudukkan Allah di bawah pikiran manusia? Bagaimana sejatinya relasi Allah dengan manusia? Relasi antara pencipta dengan ciptaan? Tidakkah manusia sebagai ciptaan harus tunduk di bawah otoritas Allah sebagai pencipta? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, akhir-akhir ini, kalau kita membaca sosial media, ada banyak grup-grup perdebatan antar agama yang tumbuh dengan subur, seperti jamur di musim penghujan. Adapun pengikut grup-grup tersebut sangatlah banyak, dan dari berbagai kalangan umur. Sehingga tidaklah heran kalau intensitas percakapannya juga sangat tinggi. Tetapi apa yang membuat saya menjadi sangat prihatin adalah ada banyak bahasa hujatan dan hinaan kepada Tuhan dalam bentuk foto maupun perkataan tanpa merasa takut dan berdosa sedikit pun. Bagi mereka, mungkin hal itu lumrah. Apalagi tidak sedikit orang yang berlindung di balik akun anonim. Ini sungguh suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan sebagai bentuk arogansi dan kesombongan manusia terhadap sesamanya dan juga kepada Allah. Mereka dengan mudahnya cuci tangan dan berganti akun. Tetapi sekalipun demikian, dengan segala trik, tipu-tipu dan akal bulus manusia, tidak satupun manusia yang bisa terhindar dari hukuman Allah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang suci dan kudus. Dia tidak ingin dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah bentuk kuasa Allah yang tidak disadari manusia, di mana Allah berkuasa atas segala sesuatu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, sehingga tidak satu pun yang tersembunyi dari hadapannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan pernah berbantah dengan Allah, seperti melawan, menjadi sombong, mengutuk dan menghina, atau tidak mengakui Allah.
karena Allah akan menghancurkan manusia. Apakah itu melalui rupa-rupa bencana alam seperti banjir, badai, kebakaran, gempa bumi, bahkan wabah sakit penyakit. Dalam pelayaran perdana kapal Titanic, yaitu sebuah kapal penumpang Inggris yang sangat besar dan mewah, Thomas Andrew, sang pembuat kapal, dengan bangga mengatakan bahwa Titanic tidak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Tetapi apa yang terjadi? 5 hari kemudian, dalam pelayaran di Samudra Atlantik Utara, tepat pada tanggal 15 April 1912, kapal Titanic itu menabrak gunung es ciptaan Allah dan merobek lambung kapal Titanic tersebut. Dengan segera, air laut pun masuk ke dalam kapal, dan dalam waktu 3 jam, kapal Titanic pun tenggelam dan menelan banyak korban jiwa. Dari 2.208 penumpang, hanya 707 orang yang selamat. Itu artinya ada 1.501 orang yang berakhir naas dan sia-sia karena ulah kesombongan manusia. Selanjutnya dikatakan dalam nats renungan hari ini bahwa dalam menunjukkan kuasanya, Allah juga akan mengguntur dari langit. Melalui guntur dengan suara yang menggelegar, Allah hendak menunjukkan kemahakuasaannya yang membuat manusia tunduk dan takut pada Allah. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga akan mengadili sampai ke ujung bumi. Artinya, saudara-saudaraku, tidak ada tempat yang tersembunyi bagi manusia atas pengadilan Allah. Suka atau tidak suka, kesemua ini harus terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu, mari berbalik kembali kepada Allah. Dia Allah yang kudus, gagah dan perkasa. Dia benteng keselamatan dan kekuatan kita. Dia Allah yang adil, penuh kasih sayang dan setia, dengan membuang segala kesombongan diri. Kita merendahkan diri di hadapannya dan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, karena tiada yang tersembunyi di hadapannya. Dengan demikian, kita beroleh kasih setia Allah. Dia yang sudah menyerahkan dirinya. Dia mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa kematian, dan kita mendapatkan upah dari pengorbanannya, yaitu kehidupan yang kekal. Marsangap ma libatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Kiranya tanamkan di dalam hati kami untuk dapat kami lakukan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami, dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, sebagaimana Hana yang sudah Engkau berikan anak. Kami juga mengimani itu, Allah akan memberikan anak buat keluarga yang sangat merindukan anak-anak tersebut. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.